Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita awali ta'lim kita dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak kita nantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan jamaah yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang banyak urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusannya. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi ya sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. يا رب المصطفى وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. An-naw'ul awwalu fi ayatin tatadammanu 'izama qadrihi wa rif'ata dzikrihi wa jalila martabatihi wa 'uluwi darajatihi 'alal anbiya'i wa tashrifa manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Qala al-mufassiruna ya'ni Musa alaihi salatu wassalamu allamahu bila wasitatin wa laysa nassan fi ikhtisasi Musa bil kalam. Wa qad sabata annahu ta'ala kallama nabiyyana aidan. Wa qawluhu ta'ala
wa rafa'a ba'dahum darajatin, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rafa'ahu Allahu ta'ala min salasati awjuhin, bidzati fil mi'raji wa biziyadati ala jami'il bashari wa bil mu'jizati, li'annahu alaihi salatu wassalamu utiya minal mu'jizati ma lam yu'tahu nabiyyun qablahu. Qala al-Zamakhsyari wa fi hadzal ibhami fi tabkhimi fadlihi wa i'la'i qadrihi ma la yakhfa lima fihi min asyhadati ala annahu al-'alamu alladhi la yashtabihu wal mutamayyizu alladhi la yaltabisu. Wa qad bayyanat hadhil ayatu wa kadza qauluhu ta'ala wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din anna maratibar rusuli wal anbiya'i mutafawitatun. Qala ba'du ahlil ilmi fima hakahul qadiyadun wa tafdilul muradu lahum huna fid dunya wa dzalika bi salasati ahwalin, an takuna ayatuhu wa mu'jizatuhu azharu ashhar, aw takuna ummatuhu azka wa aksar, aw yakuna fi dzatihi afdala wa azhar. Wallahu a'lam. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini, karena ini masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana hari dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, maka tabarukan saya membaca kitab judulnya Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah li'allamah Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani. Di dalam pembahasan yang tadi kita bahas, menjelaskan tentang beberapa ayat yang mengandung tentang keagungan Rasulullah, ketinggian di dalam namanya dan juga martabatnya dibandingkan dengan derajat nabi-nabi yang lain, dan memiliki posisi yang tinggi. Ialah baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi yang memiliki derajat serta ketinggian yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena memang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan bagimu hai Muhammad sebutan kamu. Nah, berdasarkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa setiap di antara nabi itu memiliki kelebihan, tapi Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang luar biasa, sekalipun urutannya nomor bontot, nomor paling terakhir. Rasulullah urutannya adalah di nomor 25. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Satu Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apal Pak? Bu, dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad apal nggak? Kalau nggak apal nanya sama anak TK. Biasanya apal anak TK. Setiap baris nama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan seterusnya. Nah, jadi Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Rasul itu jumlahnya ada 313 Rasul. Yang paling utama di antara Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang menunjukkan tentang keutamaan baginda Rasulullah, di ayat yang tadi dibacakan, tilkar rusulu, demikianlah itulah Rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din, kami utamakan
satu atas sebagian yang lain, sebagian atas sebagian yang lain. Minhum, di antara mereka itu, man kallamallah, rasul atau nabi yang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Qalal mufassirun, berkata ulama-ulama tafsir, yang dimaksud nabi dan rasul yang pernah diajak bicara atau minta diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Musa alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, Nabi Musa dulu minta, pengen ngelihat Allah, pengen bicara sama Allah. Inna narallah jahrah, saya atau kami ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikenallah yang namanya Nabi Musa pernah bercakap-cakap, pernah berbicara kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan satu pembicaraan. Makanya Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Kayak saya ya. Iya. Yang jadi Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Nabi Adam punya gelar Sofiullah. Nabi Nuh punya gelar Najiullah. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah. Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Nabi Isa punya gelar Ruhullah. Nabi Muhammad SAW punya gelar Habibullah. Ayah saya alhamdulillah ngasih anak serba ada gelar Nabi dan gelar sahabat, dan selalu ada loh-lohnya. Habibullah, Khalilullah, Sa'dullah, Saifullah, Syarifullah, Kalimullah, Khairullah. Loh semua anaknya. Kalau yang perempuan pakai Siti semua. Siti Hasanah, Siti Sa'adah, Siti Fatimah. Demen banget sama Siti. Nah, Nabi Musa alaihissalam Allah kasih, ketika dia minta untuk dapat berbicara kepada Allah, bahkan dia minta pengen ngelihat Allah secara terang-terangan, maka nggak bisa, kata Allah. Kamu nggak akan sanggup, jangankan kamu, bumi pun tidak akan sanggup. Nah, di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah? Nabi Musa berbicara kepada Allah ketika beliau berada di Bukit Tursina. Maka di dalam surat At-Tin ada ayat yang berbunyi watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin, di Bukit Tursina, daerahnya namanya bil muqaddasi Tuwa. Waktu Nabi Allah Musa alaihissalam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa disuruh buka sendalnya. Fahla na'laik, wahai Musa, bukalah sendalmu. Jadi Nabi Musa ketika pengen bicara sama Allah, dia minta sama Allah untuk bisa bercakap-cakap. Allah memfirmankan disuruh buka sendalnya. Nah, kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat diberikan keuntungan untuk bisa bercakap-cakap kepada Allah. Kalau Nabi Musa di dalam Al-Qur'an dinyatakan minhum man kallamallahu. Di antara mereka ada orang yang ada minta bicara sama Allah. Kalau Nabi Muhammad derajatnya, ketinggiannya
wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasulullah itu memiliki di antaranya adalah darajat. Darajat jamak dari kata darajatun, darajatani, darajat. Nabi derajatnya Masya Allah banyak, tinggi, posisinya juga. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta bicara sama Allah di Bukit Tursina, dulu katanya sih ada filmnya The Ten Commandments. Ada yang nonton apa enggak zaman dulu? 10 perintah Tuhan itu terkait tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah Rasulullah ketika dia diajak bicara sama Allah, Rasul dimi'rajkan. Nabi Musa bicara enggak ketemu Allah. Sementara Rasulullah ketika berbicara sama Allah ketemu dengan Allah. Bahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj artinya Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke 7 petala langit sampai ketemu Sidratil Muntaha, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad SAW sendalnya enggak boleh disuruh copot. Awalnya Nabi Muhammad SAW pengen nyopotin sendal karena khawatir ntar Nabi Musa aja kemarin sendalnya suruh copotin, Rasulullah pasti ntar khawatir dicopotin sendalnya disuruh sama Allah. Itulah ketinggian akhlak baginda Rasulullah. Ada semacam akhlak yang luar biasa. Tapi kata Allah, jangan dilepas. Ya Allah, saya khawatir bahwa nanti sendal saya disuruh copotin sebagaimana Nabi Musa. Engkau berbeda dengan Musa alaihissalam. Kalau Musa dia yang minta ingin berbicara dengan saya, sementara aku yang minta supaya engkau berbicara dengan aku. Makanya di antara benda yang bertemu dengan Allah adalah sendal baginda Rasulullah SAW. Makanya orang dulu, wabil khusus orang Jakarta, dia kalau nitipin anaknya ke kiai, ke guru, ke habaib, enggak muluk-muluk, cuman ngomongnya begini, guru, nih saya punya anak guru, anak saya udah suruh kerja aja, 1 megangin kitab guru, 2 sama jagain sendal. Enggak muluk-muluk, bener nggak? Ada yang keingetan nggak? Cuman gitu doang disuruhnya. Dan sendal itu Masya Allah jamaah sekalian, di Quran ada masuk, fahla na'laik, copotin sendal kamu hai Musa. Orang dulu tuh suka bawa kitab yang ditenteng-tenteng, itu ntar yang menteng muridnya sama 1 lagi sendalnya. Dan sendal itu dari seluruh tubuh manusia itu menjadi sebuah tumpuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang jadi tumpuan itu sendal. Makanya sekarang banyak kalau lagi acara-acara, sendal kiai, memang begitu. Ini mah ada sendal kiai cakepan, gua aja yang megang. Yang satu yang kanan, yang satu yang kiri, giliran nyariin susah, orang rebutan. Iya. Yang parah lagi, ini sendal cakep banget nih, semuanya sendal kiai ini, gua ambil nyari berkah. Waduh. Bilang kagak tuh kayak nyariin aja. Iya. Nah, jamaah sekalian, jadi pada saat Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW sendalnya nggak disuruh lepas. Biarkan. Makanya orang-orang dulu ketika dihampirin sama kiai, sama ulama, sama habaib, dia dengan kondisi yang cukup sepuh pengen masuk ke rumah, kiai jangan dilepas, injak aja kiai, nggak apa-apa, injak aja. Tuh, di antara keutamaannya seperti itu.
Rasulullah diajak bicara langsung, ketika langsung, dan sendalnya enggak disuruh copot sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh nyopotin sendalnya. Jamaah sekalian, jadi itu diantara keunggulan Rasulullah. Sendalnya aja Allah muliakan, dalam artian Allah perbolehkan untuk datang ketemu dia. Makanya diantara peci suka ada tuh yang lambangnya kayak sendal itu, karena gitu. Kalau kita, sendal kita mana habis nginjak bunga pasir. Siapa yang mau jagain? La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi di antara keunggulan dan diangkatnya derajat Rasulullah yang pertama adalah peristiwa Mi'raj. Makanya kalau umat Nabi, selain Rasul, nggak ada yang diberikan kemampuan untuk bisa berbicara kepada Allah. Yang ada diistilahkan munajat. Makanya kalau kita pengen mi'raj, kata ulama, as-salatu mi'raju